Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nindasari dengan NIM K0212111028, program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan memaparkan video terkait dengan uji penentuan titik isoelektrik. I hope you guys enjoy this video and happy watching. Sebelum menjelaskan terkait dengan uji penentuan titik isoelektrik lebih dalam, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu titik isoelektrik. Nah, titik isoelektrik atau yang biasa disingkat dengan Ti suatu asam amino adalah suatu nilai pH di mana asam amino memiliki jumlah muatan negatif yang sama dengan jumlah muatan positifnya. Atau dengan kata lain, asam amino bermuatan netral atau tidak bermuatan. Titik isoelektrik dapat ditentukan dengan elektroforesis dan titrasi. Titik isoelektrik suatu asam amino adalah suatu tetapan fisis dan setiap protein mempunyai isoelektrik yang berbeda. Setiap jenis protein dalam larutan mempunyai pH tertentu yang disebut dengan titik isoelektrik. Pada titik isoelektrik, protein akan mengalami pengendapan atau koagulasi paling cepat dan prinsip dapat digunakan untuk pemisahan atau pemurnian suatu protein. Penentuan titik isoelektrik dapat diamati dengan menambahkan buffer asetat pada masing-masing sampel dan dilakukan pengamatan terhadap derajat kekeruhan dan banyaknya jumlah endapan yang dihasilkan pada masing-masing pH. Adapun tujuan dilakukannya uji penentuan titik isoelektrik adalah untuk mengetahui titik isoelektrik atau pH isoelektrik dari protein secara kualitatif. Selanjutnya adalah prinsip uji penentuan titik isoelektrik, yaitu seperti pada asam-asam amino bebas, protein pun mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda. Titik isoelektrik adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak bila diletakkan dalam medan listrik. Pada pH isoelektrik, daya kelarutan protein minimal sehingga menyebabkan protein mengendap. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji ini, yang pertama alat yaitu pipet ukur yang digunakan untuk mengambil cairan atau larutan dalam skala tetesan kecil. Yang kedua ada tabung reaksi yang digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan dua larutan atau bahan kimia. Dan yang ketiga ada pengatur waktu yang digunakan untuk mengatur waktu. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan pada uji ini. Yang pertama ada kasein yang berperan sebagai sampel, dan yang kedua ada buffer asetat dengan pH 3,8, 4,7, 5,0, 5,3 dan juga 5,9 yang digunakan untuk pemurnian dengan pengendapan pada titik isoelektrik. Selanjutnya adalah prosedur uji. Yang pertama, disiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing diisi dengan 1 ml larutan kasein. Yang kedua, pada setiap tabung ditambahkan 1 ml larutan buffer asetat masing-masing dari pH 3,8, 4,7, 5,0, 5,3 dan 5,9. Yang ketiga, dikocok campuran dengan baik lalu dicatat derajat kekeruhannya setelah 0, 10 dan 30 menit. Selanjutnya yang keempat, diperhatikan hasilnya, yaitu pada tabung berapa terbentuk endapan maksimal. Yang kelima, selanjutnya dipanaskan semua tabung di atas penangas air. Dan yang terakhir, diamati hasilnya. Pembentukan endapan kekeruhan paling cepat atau paling banyak merupakan titik isoelektrik kasein. Selanjutnya adalah interpretasi hasil yang didapatkan dari uji penentuan titik isoelektrik ini yang teman-teman dapat lihat berdasarkan tabel yang telah dicantumkan pada video. Di mana hasil yang didapatkan berdasarkan uji ini menunjukkan bahwa kasein memiliki endapan dan daya kelarutan yang rendah pada pH 4,7 dan 5,0 berturut-turut dan tinggi pada pH 3,8, 5,3 dan juga 5,9. Dan juga hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Glab dan Boratinsky pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa TI kasein yaitu terdapat pada pH 4,7 sampai 5,0, di mana pada pH ini kasein memiliki kelarutan terendah dan mudah sekali mengendap pada titik isoelektriknya. yang mana protein dapat diendapkan pada pH sekitar 4,7 karena stabilitas protein mulai terganggu pada pH 5,3.
Pengendapan protein paling banyak terdapat pada perlakuan pH basa 11 dan pH asam 4. Pada pH 4,7 sampai 5,0 atau pH isoelektrik, kelarutan protein dalam air paling kecil, sehingga protein akan menggumpal dan mengendap. Dan juga hasil studi yang telah dilakukan oleh Prehantoro et al. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pemurnian menggunakan pengendapan pada titik isoelektrik pada pH 4,7, 6,0 dan pH 7,8. Serta menurunkan pH ke pH isoelektrik yaitu sekitar pH 4,7 sampai 5,0 akan menyebabkan sampel menjadi lebih padat, membentuk struktur yang lebih kompak dan akhirnya membentuk gel. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang mana kesimpulan yang dapat ditarik dari uji penentuan titik isoelektrik ini yaitu penentuan titik isoelektrik suatu protein dapat diamati dengan menambahkan buffer asetat pada masing-masing sampel, yang dimana semakin jauh perbedaan pH dari titik isoelektriknya, maka kelarutan protein akan semakin meningkat. Serta hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kasein memiliki endapan dan daya kelarutan yang rendah pada pH 4,7 dan 5,0 berturut-turut dan tinggi pada pH 3,8, 5,3 dan 5,9. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Glab dan Boratinsky pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa titik isoelektrik kasein yaitu pada pH 4,7 sampai 5,0, di mana pada pH ini kasein memiliki kelarutan terendah dan mudah sekali mengendap pada titik isoelektriknya. Dan berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan pada uji penentuan titik isoelektrik. Nah, dengan ini berakhirlah pemaparan saya terkait dengan uji penentuan titik isoelektrik. Thank you for watching and studying with me. Bye-bye.